Kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini mencuat setelah adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pengambilan uang dan aset yang diduga disita secara tak sah oleh oknum AKBP Bintoro. Kasus ini diawali dari kasus pembunuhan remaja berinisial N dan X yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua korban tewas diduga setelah disetubui dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto. Kedua pelaku kemudian ditahan di Polres Jakarta Selatan karena dugaan tindakan keji dan biadab Arif Nugroho serta Muhammad Bayu Hartanto terhadap dua korbannya. Tidak hanya itu, dalam pemeriksaan, polisi juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti pistol lengkap dengan pelurunya, uang, serta pakaian milik korban. Kini, kasus tersebut berkasnya sudah lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi Putri dan juga pemirsa kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Di segmen ini ada kasus CLBK, tapi bukan keromantis, namun menjadi kisruh karena ada mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Bintaro yang kemudian diduga melakukan pemerasan dari Bintoro dari kasus pembunuhan yang melibatkan 2 orang pelaku terhadap 1 orang remaja, Putri. Ya, kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sambungan Zoom. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik. Kemudian juga ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Indonesia Police. Pagi, Pak Sugeng. Mbak Putri dan Mas Philip. Sudah bergabung. Dan juga ada melalui sambungan Zoom Pahala Manurung, kuasa hukum tersangka. Selamat pagi, Pak Pahala. Selamat pagi, Pak Pahala. Juga ada melalui sambungan Zoom Pahala Manurung, kuasa hukum tersangka. Selamat pagi, Pak Pahala. Selamat pagi, selamat pagi, Bapak. Pak Pahala, saya mau ke Pak Pahala Manurung terlebih dahulu. Pak, saat ini Pak, saya minta konfirmasinya mungkin ya, benarkah ini kemudian 2 orang tersangka ini kemudian mengajukan gugatan ke perdata dan prosesnya bagaimana Pak sejauh ini? Udah ditutup juga. Enggak tahu saya. Hah? Udah P21 Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Ya, benar bahwa kami melakukan adanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap oknum-oknum tersebut. Baik, Bapak mohon izin TV-nya boleh dimatikan terlebih dahulu Bapak, agar suara Pak Pahala bisa terdengar lebih jelas. Baik, sambil kita memperbaiki komunikasi kita dengan Pak Pahala, mungkin saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu ya. Ini soal temuan awalnya 20 miliar, tapi ternyata jadi 5 miliar dan 1,6 yang melalui transfer. Boleh dijelaskan Pak? Jadi kita tahu itu mulai ketika pertama mendengar kabar ya, kan saya banyak tim itu pengacara. Ada gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan terhadap polisi. Kemudian saya cek di pemberitaan ada juga, ada oleh Pak Wilson ya, 20M. Akhirnya kita rilis lah, waktu itu 20M, kemudian ada mobil Lamborghini dan segala macam terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh AKBP Bintoro. Kemudian saya akses gugatan akhirnya dapat, kita kemudian merevisi yang di
terima memang ada dua peristiwa ya, yang satu 5 miliar berdasarkan gugatan dan juga 1,6 yang dikirim 3 kali menurut gugatan ini dikirim kepada rekening AKBP Bintoro ya. Kalau menurut gugatan, kalau menurut saya nggak yakin seorang AKBP minta uang dikasih nomor rekeningnya. Pasti biasanya lewat mana? Biasanya pakai nomor rekening lain lah, kalaupun nomor rekening ya. Tapi semua dari sini saya melihat sebetulnya kasus ini kasus suap, bukan pemerasan ya. Karena seorang polisi ketika nangani kasus pembunuhan, matinya orang, dia tuh tidak boleh sembarangan ya. Apalagi meminta uang ya. Ini dugaan saya pertama ditawarkan secara aktif oleh pengacaranya. Ya, pengacara dari tersangka Arif dan Bayu. Ya, ditawarkan. Saya yakin itu ditawarkan. Oleh karena itu, setelah AKBP Bintoro ini dipatsus, saya berharap terhadap pengacara ini diproses pidana. Supaya para pengacara ini tidak menjadi bagian daripada mafia hukum. Ya. Kadang-kadang juga pengacara juga advokat kurang ajar. Minta misalnya 10 rupiah sama kliennya, dia bilang polisi mintanya 10 padahal dikasihnya cuma 2, 3 gitu. Ya, jadi ngutipnya lebih banyak. Kalau di sini disebutkan dalam gugatan, nanti tanya Pak Pahala ya, itu sampai 14,6 miliar. Nah, ini yang harus didalami. Tetap soal jumlah kita nggak terlalu penting, tapi pentingnya adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh AKBP Bintoro yang mendiamkan kasus tersebut dan perbuatan suap oleh pengacara yang harus dibongkar. Baik Pak Sugeng, kita akan konfirmasi ke Pak Pahala. Pak Pahala, apakah gambar sudah siap Pak Pahala? Dan kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Sugeng, ini ada nominal yang sedikit berbeda-beda begitu ya. Dan sebenarnya kemudian berapa nominal dan juga gugatan yang dilayangkan dari pihak tersangka begitu? Ya, terima kasih atas waktunya. Bahwa benar adanya dugaan suap terkait perkara sebelumnya. Sebelumnya kami bukan pengacaranya, namun ada oknum pengacara yang mengatakan kepada klien kami sebagai bukti petunjuk bahwa klien kami sudah mengeluarkan uang sejumlah 17,1 miliar. Jadi kami mau klarifikasi bukan 20 miliar. 17,1 miliar, di mana itu ada pernyataan dan pengakuan dari prinsipal kami. Oke. Seperti itu, Pak. Pak Pahala, tapi begini, kan setelah itu AKBP Bintoro kemudian membuat klarifikasi ya, membantah adanya suap. Nah, tanggapan Anda ataupun klien Anda bagaimana? Yaitu sah-sah aja kalau dia mau hak jawab dia, oknum tersebut. Dan kami akan buktikan petunjuk oknum tersebut di pengadilan. Karena waktu itu beliau yang menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Jakarta Selatan. Kalau dari surat sendiri ini klien Anda berarti, Pak Pahala, kalau dari layar kaca Anda? Iya. Kami didatangi Benar, oleh ya? klien kami, narasumber kami, Pak AN dan Pak BY, meminta bantuan hukum kepada kami atas pengeluaran uang yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut, di mana uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan yang terkait laporan polisi 1181 dan 1179 di Polres Jakarta Selatan. Oke, Pak Pahala, Anda tadi sampaikan Anda didatangi oleh klien Anda. Ini orangnya bukan yang 2 orang yang Arif sudah dan berseliweran lah ya fotonya yang di layar kaca Anda saat ini. Bukankah klien Anda sudah diamankan, tapi kemudian Anda memberikan pernyataan Anda didatangi oleh klien Anda? Bisa Anda jelaskan? Ya, jadi kami menindaklanjuti pengaduan prinsipal kami atau klien kami datang ke kantor kami, dan kami juga tidak bisa langsung percaya seperti itu. Namun kami harus direkam visual dan bikin surat pernyataan dari klien kami tersebut. Pak, kalau mendengar dari penjelasan Anda, Bapak tadi sempat menyebut angka 17 miliar rupiah itu bukan uang yang sedikit. Apakah memang ini siapa Pak profil dari korban sendiri? Dari tersangka yang kemudian memiliki duit sebanyak itu, Pak? Ya, 17 itu terdiri dari
mobil Lamborghini dan 2 motor BMW Sporter dan motor Oke. BMW HP4 dan motor BMW Sporter 833, Mbak. Mas. Oke, Pak Pahala bisa punya mobil Lamborghini, kemudian motor mewah begitu dan uang miliaran rupiah. Boleh tahu kita siapa sebetulnya tersangka ini? Ya, tersangka ini seorang pengusaha, Bu. Oke, di bidang apa, Pak? Apakah memang benar tuduhan anak pemilik dari penyedia klinik kesehatan? Ya, itu memang seperti itu. Benar ya? Untuk Oke. jabatannya sendiri Pak di kliniknya itu apa Pak? Apakah ada informasi? Sebenarnya dia itu pengusaha di luar klinik kesehatan itu, tapi dibawa-bawa orang tuanya. Gitu. Dia pengusaha. Oke, berarti kita tegaskan lagi ya Pak, tekankan lagi benar ya orang tua dari tersangka ini adalah pemilik penyedia kesehatan, klinik kesehatan tersebut ya Pak Pahala? Ya, sebenarnya waktu kami rilis itu kami tidak menyebut prodianya atau kesehatan tersebut, apa perusahaan kesehatan tersebut. Gitu. Kami bilang ini pengusaha. Oke. Gitu. Entah dari mana ya Oke, Pak mengenai Pahala. anaknya Prodia gitu. Oke, Pak Pahala, 2 tersangka, klien Anda saat ini berada di mana? Ya, klien kami ini sebenarnya sudah berada di tahanan di Cipinang. Oke, tapi tadi Anda menyampaikan pernyataan bahwa Anda didatangi klien Anda. Bisa Anda jelaskan lebih lengkapnya apakah memang ini foto yang kami tampilkan ini benar klien Anda yang ditahan atau sebetulnya ada dugaan juga bahwa bukan klien Anda sebenarnya, bukan tersangka yang sebenarnya yang saat ini ditahan? Ya, itu memang klien kami di foto tersebut. Sebelumnya pengacaranya bukan kami, bukan kuasa hukumnya kami. Dikarenakan klien kami itu sudah mengeluarkan sejumlah uang, bahkan miliaran uang, namun kasus tersebut tetap diproses secara hukum. Dan klien kami sebenarnya nggak keberatan terhadap kasus itu untuk berjalan secara hukum yang benar. Gitu. Bahkan klien kami sudah melakukan ganti kerugian terhadap orang tua tersebut, orang tua korban. Baik Pak Pahala, dari nominal yang Anda sebutkan ini apakah klien Anda mendapatkan tekanan begitu dari AKBP Bintoro atau seperti apa Pak? Ya gini, sudah pasti karena klien kami ini kan disuruh membayar ya oleh oknum. Oknum pertama itu Kanit inisial Z ya. Diminta uang secara cash di ruangannya sejumlah 550 juta. Itu ada klien kami juga di situ. Ada saksinya juga, ada 4 orang di situ di dalam ruangan dipinta. Itu kasetnya waktu itu adalah kasatnya adalah Pak oknum tersebut. Oke, Pak Pahala, berarti kan kalau misalnya tersangka atau klien Anda diminta uang begitu ya untuk membayar AKBP Bintoro, berarti ada niatan dari klien Anda untuk menghentikan kasus ini? Sebenarnya klien kami nggak ada niatan, Mbak. Klien kami ini kan karena sakit, sehingga dilakukan penangguhan waktu itu. Ya, dan kami sudah memberikan surat sakit juga kepada penyidik. Bukan menghindar ya, bukan menghindar karena ini klien kami lagi sakit, sebenarnya sakit juga gitu. Ada surat dokternya. Baik Pak Pahala, dari laporan yang Anda buat begitu ada berapa tersangka oknum polisi yang kemudian dilaporkan digugat begitu ya, menekan terlibat dari kasus ini Pak? Ya ada 3 Pak, ada 3. Oke, yang Anda gugat ada 3 ya Pak. Oke, saya nanti mungkin mau memperjelas lagi kepada Pak Pahala, kemudian klien Anda ini siapa yang meminta Anda kemudian menjadi kuasa hukum dalam kasus ataupun gugatan yang saat ini sedang berjalan. Tapi sesaat lagi ya Pak Pahala, kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami.